Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hanifah dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini akan membuat video tentang pematerian mata pelajaran PPKN semester 2 untuk tugas penilaian sumatif akhir tahun atau PSAT. Materi favorit saya dari semester 2 adalah materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Republik Indonesia atau NKRI. Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan wujud pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepala instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Desentralisasi dibedakan dengan 3 bagian. Pertama, desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Dan yang ketiga disebut dengan desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Lanjut kepada materi otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. A. C.G. Franzen. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengannya. B. J. Wajong. Otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan pada daerah otonom untuk mengatur urusan kepemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dengan melaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang, serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifesti dan desentralisasi. Adapun tujuan otonomi daerah lainnya yaitu pendidikan politik, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Prinsip otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah muncul selepas era reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Hal ini kemudian mendorong dilaksanakannya sidang istimewa MPR yang berimbas kepada penetapan TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, TAP MPR tersebut juga mencakup beberapa hal lain seperti pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dikutip dari jurnal Triksetra, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, volume 5 nomor 9 tahun 2016, kedua UU tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip yang dijalankan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. 2. Otonomi nyata. Prinsip ini berarti bahwa otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintah berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. 3. Otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini berarti bahwa penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan itu. Dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Saat ini terdapat 5 dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah atau pemerintah daerah. Berikut kelima dasar hukum otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen kedua, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. 2. Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 3. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian desentralisasi menurut Liang Jie dalam masalah-masalah ketatanegaraan dan administrasi negara yang dihadapi Provinsi Irian Barat. Desentralisasi ialah sentralisasi, yaitu segenap wewenang pemerintahan dipusatkan dalam tangan aparatur pemerintah pusat. Semua kepentingan penduduk di seluruh wilayah negara diselenggara oleh instansi-instansi sentral dan bukan oleh satuan-satuan organisasi pemerintahan setempat yang diberi wewenang oleh pemerintahan pusat. Tujuan dari desentralisasi adalah 1. Pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. 2. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa
menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. 3. Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara. Faktor otonomi daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan konsep-konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendukung otonomi daerah antara lain: pertama, sumber daya manusia; kedua, kemampuan keuangan daerah; tiga, sarana dan prasarana; dan terakhir adalah organisasi dan manajemen. Hal ini sesuai dengan KHOS 1998 yang menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah: pertama, manusia pelaksananya harus baik; dua, keuangan harus cukup dan baik; tiga, peralatannya harus cukup dan baik; dan empat, organisasi manajemen harus baik. Baiklah, setelah pematerian, manfaat mempelajari mata pelajaran PPKN dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya terapkan adalah: pertama, saya menjadi pribadi yang lebih taat terhadap peraturan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang kedua adalah, saya lebih cakap dalam menyikapi masalah dan menyimpulkan proses dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Juga, saya dapat menghargai orang lain, mau itu lebih tua, seumuran, atau bahkan lebih muda dari saya. Dan masih banyak lagi manfaat dari mempelajari PPKN dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan. Baiklah, sekian pematerian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.